ada ungkapan katanya bahwa no human beings live without worldview, bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa worldview. Artinya siapapun dia, ya, disadari atau tidak, pasti seseorang itu punya worldview-nya masing-masing, ya, punya worldview-nya. Nah, nanti baru tergantung worldview-nya apa. Bisa jadi worldview-nya adalah worldview Islami, ateis, scientific worldview, ada Christian worldview, dan seterusnya. Yang jelas setiap kita ada worldview-nya, ya, setiap manusia itu ada worldview-nya, ada pandangan hidupnya. Karena dengan pandangan hiduplah itu dia kemudian berinteraksi, bertindak, berpikir, berbuat apa saja, ya, yang dalam kehidupan kita ini kita berbuat, bertindak, berbicara, itu semua dalam konteks worldview kita, ya. Makanya dalam hal ini apa yang diungkapkan oleh Aslan itu katanya bahwa seluruh kegiatan kita itu bisa ditelusuri pada worldview kita, ya. Every human activity is ultimately traceable to its worldview, and as such it is reducible to that worldview. Jadi katanya bahwa setiap aktivitas manusia itu bisa ditelusuri pada worldview-nya. Antum kalau misalnya apa yang sekarang muncul di tengah-tengah gejolak yang ada di negara kita ini, kenapa dia ngomong seperti itu? Ya itulah pandangan hidupnya. Mungkin kebanyakan orang aneh, kok ada ya katanya orang mau demonstrasi pakai uang sendiri, datang dari luar cuma gara-gara sepenggal ayat saja. Nah, itu orang mungkin di luar nggak bisa memahaminya. Tapi bagi kita that is very much important. Bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, sangat orang sanggup mengorbankan dirinya. Tapi bagi orang lain dia tidak, kalau dia tidak memahami worldview tadi, mungkin dia tidak akan bisa memahami kenapa orang bertindak seperti itu. Dan sebaliknya juga kita akan bisa memahami kenapa orang yang tadi itu sanggup mengucapkan hal tersebut. Ya kembali lagi karena mindset yang ada dalam pikirannya, pandangan hidup yang ada dalam pikirannya, bagi dia is nothing sacred. Tidak ada yang suci, tidak ada yang harus diglorify, ya, semuanya bagi dia sama. Jadi worldview itu, jadi tingkah laku kita, ya, itu tergantung pada worldview kita. Kalau kita tanya ini akhwat kita ini, kenapa sih anda semua mau pakai jilbaban, nutup aurat sebagainya? Pasti dia punya alasan, itu pandangan hidup dia, ya, itu adalah pandangan hidup kita. Jadi secara sederhana saya memahami worldview itu adalah cara seseorang memahami, berinteraksi dan merespon objek yang ada di luar dirinya, ya. Worldview merupakan framework yang mengikat segala sesuatu menjadi satu, yang dengan itu kita bisa memahami dunia, masyarakat, dan posisi kita di tempat tersebut. Jadi worldview itu tadi framework, ya, framework kita, landasan berpikir kita, landasan kita berbuat, ya. Kenapa kita belajar, kemudian kenapa kita harus ini, kenapa itu antara satu dengan lain, kan perbuatan kita itu saling terikat antara satu dengan lain. Konsep-konsep yang ada dalam Islam itu tidak terpisah antara satu dengan lain. Sekarang kita bicara mengenai konsep Tuhan, itu ada hubungannya dengan konsep wahyu. Konsep wahyu nanti dengan konsep ilmu, konsep ilmu dengan konsep manusia, manusia dengan konsep wahyu, konsep dan seterusnya. Jadi ada key terms, keywords, atau kata-kata kunci, konsep-konsep kunci yang itu yang memproyeksikan worldview kita, pandangan hidup kita. Nah, worldview inilah yang akan mewarnai seluruh aktivitas hidup kita, dari mulai tindakan sampai cara berpikir kita, atau dari mulai berpikir sampai tindakan kita, itulah yang mewarnai worldview kita. Nah, dalam konteks ini, worldview itu tentu saja banyak yang membentuknya, yang mempengaruhi terbentuknya worldview itu. Bisa berupa tradisi, kebudayaan, pendidikan, bisa kepercayaan, agama. Ya, dalam konteks Islamic worldview, maka ini adalah diantara komponen-komponen penting yang memproyeksikan worldview Islam, yang antara satu dengan lain ini sebetulnya saling terikat. Tapi yang paling penting diantara sekian banyak ini adalah agama, ya. Bahwa tidak mungkin ada masyarakat dimanapun itu bisa terbentuk tanpa worldview. Tidak mungkin ada masyarakat dimanapun bisa terbentuk tanpa peran agama. Agama itu menjadi elemen yang terpenting dalam pembentukan masyarakat manusia. Apakah itu primitif dan sebagainya, pasti agama itu punya peran penting dalam membentuk struktur cara berpikir manusia, interaksi manusia sama mereka, itu adalah dimainkan oleh peran agama.